dipersembahkan oleh Baik, saya ingin lihat analisa dari Bung Boni Hargen kalau melihat masing-masing punya dasar untuk peraturan. Sebenarnya kalau kita tangkap tadi kita garis bawahi dari sejumlah anggota Komisi 3 yang menolak ini sebenarnya pada poin bukan masalah Demokrat atau bukan Demokrat, tetapi person atau orang yang ditunjuk oleh Partai Demokrat. Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya juga menangkap poin dari Pak Didi tadi. Poinnya soal jatah. Dan saya pikir mungkin agak salah alamat karena bukan di situ persoalannya. Persoalannya kan pada dasar kenapa mesti Ruhut. Dalam teori politik itu kan banyak kultur, banyak pendekatan ya, yang tentunya dipengaruhi oleh kultur yang mempengaruhi bagaimana pola menempatkan orang pada jabatan-jabatan tertentu. Ya, kalau kita bicara soal demokrasi modern kan mestinya mekanismenya meritokrasi. Artinya bahwa orang pada tempat yang tepat karena kapabilitasnya. Ya, tapi kalau dalam konteks klientelisme misalnya, klientelisme itu ya kalau kamu anak buah, saya bos, saya beri kamu jabatan sesuka saya karena kamu loyal terhadap saya. Artinya ada dua, loyalitas dan meritokrasi. Dan yang pertanyaan terhadap Ruhut ini adalah Ruhut menjadi ketua Komisi 3 ini atas dasar kompetensi atau karena loyalitas terhadap terutama Cikeas, bukan terhadap partai. Nah, kecurigaan kita kan karena loyalitas. Artinya aspek kompetensi ini tidak diperhatikan oleh Demokrat. Kenapa saya mengatakan demikian? Dan saya setuju dengan Pak siapa tadi dari Pak Sudi, karena memang Ruhut Sitompul ini debatable dalam konteks kompetensinya. Gitu loh. Tapi kalau disebutkan Pak Didi tadi mengatakan diberi kesempatan dulu karena ini belum ada. Susah, Ruhut kan kita udah kenal semua. Saya mau Bang Ruhut ini udah puluhan kali muncul bersama di forum televisi dimanapun. Dan terakhir kita bahas soal Fokke. Penolakan terhadap Fokke oleh mahasiswa Jerman, teman-teman PPI, dan Ruhut membela Fokke, dan argumentasinya malah buat saya lelucon yang luar biasa parah. Karena dia mengaitkan penolakan mahasiswa Jerman dengan kultur Jerman yang katanya kalau nikah gampang cerai, terus ada kebebasan. Saya bilang apa hubungannya? Nah, itu mau mengatakan dan mau memperlihatkan seberapa tinggi rendah kualitas seorang Ruhut Sitompul. Tanggapannya, Pak? Gitu begini, kita hormatilah pandangan-pandangan banyak pihak, tapi sekali lagi ini kan kita lihat ya kesempatan. Kan tiap orang itu punya gaya, punya style ya. Bagi kami yang penting bagaimana itu ke depan siapapun yang memimpin, katakan Bung Ruhut ini, bahwa bagaimana mengoptimalkan para mitra kerja kami. Selama ini kan banyak yang belum maksimal di dalam penegakan hukum. Nah, kami kan tidak ada salahnya kami Bung Ruhut ini kita percayakan di sana. Tapi sebelumnya Demokrat sebelumnya sadar tidak kalau akan mengajukan nama Ruhut ini akan menjadi perdebatan seperti ini, kontroversi seperti ini? Ya, kami nggak menyangka sedahsyat ini ya. Tapi menurut saya begini, ini kan masalah gaya ya. Tapi bagaimana kemampuan manajerial ini kan yang nanti akan kalau diberikan kesempatan, karena Bung Ruhut juga kan sebelumnya kan pernah di organisasi ya. Kalau bicara soal nanti sambil juga dari segi usia mungkin rekam jejak dari Ruhut selama berada di sidang di DPR. Nanti kita akan mungkin munculkan sesaat lagi. Tapi saya tidak melihat ini loh, bukan soal gaya loh Pak Didi. Kita tidak bicara gaya lah. Saya suka gaya Ahok, tapi dia qualified. Kita backup. Nah, Ruhut ini gayanya agak vulgar juga ya. Cuman ya kalau disertai kompetensi mungkin kita semua tidak. Anda melihatnya tidak ada kompetensi di situ begitu ya? Saya kira itu kesimpulan bersama. Nanti sebelum ke Pak Suding kita akan lihat dulu selama ini bagaimana Ruhut Sitompul berada di setiap sidang di DPR. Kan Profesor Doktor, kau S3, aku S Lilin, nggak malu saya ajarin. Terang benderang kita tahu Partai Golkar. Ya, yang dua lagi aku nggak tahu siapa itu penembak-penembak gelap di dalam ini. Tapi faktanya. Saudara Ruhut, urusannya apa dengan Golkar? Saudara nyebut Golkar tadi. Saya sebut, saya pimpinan. Kan aku ngomong, biar Bambang ngerti. Ini aku nikah. Udah nggak usah marah-marah kau. Aduh marah-marah aja kerja kau profesor. Aku ini nggak profesor tapi nggak marah-marah, senyum aku. Anda jangan kurang ajar menyebut profesor. Ya. Anda jangan ngomong-ngomong kurang ajar. Kasihan dengan fraksi lain. Saudara dengar. 1 jam lebih tadi PDIP. Udah karena itu jangan kurang ajar. Kau yang jangan kurang ajar ya. Terima kasih bos. Kenapa saya mau ngomong pimpinan? Saya ingin menetralisir pimpinan. Pimpinan ini yang saya ngomong. Saya juga menetralisir. Belum sih mau menetralisir. Belum pimpinan. Sebentar. Kan itu kan cuma begundal-begundal. Tetap Demokrat partaiku yang terakhir. Aktornya itu karena sebentar lagi kan dari tersangka itu
Di dalam berpolitik jangan Ya, itu beberapa cuplikan yang kami sempat rekam di berbagai kesempatan begitu. Dan kritikannya yang datang adalah seringkali tidak substantif begitu, melakukan perdebatan yang panas, Pak Didi. Ya begini, ini kan suatu proses ya. Kalau kita bicara di DPR, setiap orang punya gaya-gaya yang gila-gila tuh masing-masing kita bisa lihat lah, bukan Bung Ruhut aja. Tapi jadi banyak sebenarnya juga seperti adalah itu. beberapa ya. Tapi ke depan kan karena mungkin ya nanti memimpin komisi itu kan berarti kan harus berada di tengah-tengah lain sebagai anggota yang lebih bisa. Jadi Demokrat mendorong kalau berada di tengah-tengah pasti kan akan ada di berbagai kepentingan akan berusaha netral ya. Tapi ini kan sudah kita pertimbangkan sebaik mungkin karena Pak Suding. Ya. Pak Suding, halo. Ya. Pak Suding, kalau disebutkan diberi kesempatan dulu untuk melihat bagaimana ketika memimpin akan berubah gaya begitu. Pak Suding sebenarnya kepada Ruhut ini. Begini, ini bukan sistem uji coba. Jadi begini, pimpinan komisi itu, apalagi namanya komisi yang strategis seperti Komisi 3, itu bukan sistem uji coba gitu loh. Iya. Kita sudah melihat tentang kapabilitas Ruhut Sitompul. Kita sudah melihat dalam keseharian bagaimana gaya dia gitu loh. Karakter itu tidak bisa dirubah, Mas. Sama ketika karakter saya yang memiliki prinsip dan sikap gitu loh. Ketika saya katakan tidak. Siapapun yang mau melobi saya katakan tidak. Tapi Partai Demokrat menyatakan menjamin akan bisa berubah begitu. Dari keseharian itu makanya saya katakan bahwa Ruhut Sitompul ini mulai dari Badan Legislasi saya sama-sama dengan dia. Komisi 3 di awal saya sama-sama dengan dia. Lalu kemudian saya tidak menginginkan komisi yang yang sangat strategis seperti ini, yang penuh dengan dinamika yang sangat tinggi. Itu lalu kemudian dipimpin seorang yang tidak memiliki kapabilitas ini, jangan sampai nanti komisi akan jadi komisi dagelan gitu loh, komisi badut kan begitu. Benar. Dan saya tidak menginginkan itu, saya selalu ingin menjaga marwah Komisi 3 di hadapan mitra Komisi 3 gitu loh. Makanya saya bersikeras untuk menolak yang bersangkutan, bukan karena persoalan. Saya setuju dengan Pak Boni tadi. Seharusnya menempatkan satu pimpinan itu didasarkan pada meritokrasi, bukan dengan jilatisasi kan begitu. Jangan lalu kemudian karena loyalitas terhadap apakah benar hanya soal loyalitas, Pak? Begini, saya boleh jelaskan. Orang yang tidak kapabel gitu loh. Jadi 4 tahun DPR ini kan sesungguhnya setiap kali pemilihan di tiap komisi itu tiap partai berusaha menampilkan sosok terbaik ya. Walaupun belum tentu mungkin sosok itu ideal sekali. Nantinya juga kan pimpinan itu kan akan kolektif kolegial. Mungkin di mana sisi-sisi lemahnya ditutupi oleh rekan yang lain, tapi hal-hal yang lebihnya pasti ada juga. Bagaimana? Jadi menurut saya karena begini saya belum selesai. 4 tahun ini kesepakatan itu nggak pernah dilanggar dan ini juga kan aturannya juga ya jelas ya di tata tertib. Ini bukan soal aturan, ini bos. Saya lebih soal kualitas. Karena kalau enggak, janganlah bertele-tele. Kalau bicara soal kualitas ini ukuran ini seperti apa? Kalau prinsipnya itu kolektif kolegial, ya itu kelar, benar. Das ist ganz richtig, itu benar banget. Cuman kan persoalannya ada penolakan di komisi juga. Itu memperlihatkan memang orang ini tidak diterima. Nah, kalau ada penolakan, tidak mungkin ada koordinasi yang baik ketika dia kerja. Nah, penolakannya apa? Karena persoalan kompetensi, persoalan kualitas, dan di situ ini kita persoalan. Dan buat saya aneh, orang Demokrat di Komisi 3 itu banyak yang berkualitas. Kenapa mesti Ruhut gitu loh? Anda sendiri bisa jadi ketua komisi. Beginilah. Dan yang lain juga. Apakah mungkin di Partai Demokrat ada penilaian-penilaian yang jelas begitu sehingga Ruhut Sitompul yang dipilih sebagai yang terbaik untuk memimpin Komisi 3 sebenarnya? Saya tidak ingin menilai-nilai dan membanding-bandingkan. Saya ingin bertanya apakah ada menilai ini kan subjektif ya. Tentunya sekarang ini sedang ada lobby-lobby ya. Kita lihat aja nih ada lobby seminggu ke depan bagaimana supaya nanti kita carilah yang terbaik lobby, ya. Karena tentu ada hal-hal yang menjadi kelebihan Bung Ruhut juga yang tentunya harus kita sampaikan. Bagaimana di lobby ini cari kesepakatan lah ya. Di sebuah acara televisi swasta, di situ narasumbernya Ruhut sama saya. Nah, nanti lanjutkan. Kita lebih dahulu harus dipotong karena ceritanya ini agak panjang ya. Kami akan kembali nanti ingin mengulas lebih lanjut sebenarnya penilaiannya seperti apa sih? Bagaimana penilaian menurut Pak Suding? Apakah memang itu hal yang objektif dan bagaimana penilaian di Demokrat? Apakah itu objektif juga? Jangan-jangan dua-duanya hanya subjektif. Kami akan segera kembali saat lagi.